Oh, pertanian berkelanjutan gitu ya. Nggih. Tapi betul teman-teman semua, saya searching di PD Dikti gitu ya. Pertanian berkelanjutan itu baru di UTS. Yang lainnya itu adalah penyuluhan pertanian berkelanjutan dan itu D4. Waktu itu ada serangan hama monyet Wah. yang sempat menyerang di lahan, kemudian di Apakah penanaman. Pernah ini terbayangkan sebelumnya Nah, tiba-tiba ada monyet? Kebetulan di awal kami tidak pernah terbayangkan Iya ya, gitu ya. ada hama monyet di sana. Iya. Setelah kita berhasil melakukan kegiatan agrovoltaik tahap ketiga ini, Ya. akhirnya kita ditantang lagi oleh Medco untuk melanjutkan proyek dengan menambah area lahan, yaitu kurang lebih sampai 7 hektar ya Pak Bulana kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairul Hudaya di acara Bincang-Bincang Rektor. Kami mengetengahkan topik mengenai agrovoltaik. Ini satu terminologi yang baru, yang nggak banyak orang menggunakannya, yang hari ini kita ingin bahas karena beberapa saat lalu, ya tepatnya kemarin kami melakukan closing meeting dengan mitra kami, yaitu PT Medco Power Indonesia, yang memiliki pembangkit listrik tenaga surya sebesar 26,8 megawatt peak di Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, untuk membahas hal ini, kemarin kami datang langsung ke site-nya bersama para dosen-dosen yang luar biasa di samping kiri saya ini. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Dekan, terima kasih sudah ini. Ini Siap. Pak Hairul Anam Afghani, Dekan dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Pertanian. Terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum Mas Amri. Assalamualaikum Pak Rektor, selamat sore. Ya, Mas Amri dosen di Teknik lingkungan. Nah, Mas Amri ini sebagai ketua tim leadernya ya untuk proyek agrovoltaik kita. Nanti kita akan bahas-bahas ya. Siap, Selanjutnya dengan Assalamualaikum Ibu Lana. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Bu Lana adalah wakil dekan di Fakultas Ilmu dan Teknologi Pertanian sebagai tim member juga di proyek ini. Dan satu lagi, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ali Masara Nasibuan sebagai tenaga ahli di agrovoltaik di Medco Solar Sumbawa. Oke, terima kasih ya. Ini Mas Ran ini sekarang masih mahasiswa, tapi Ya, terlibat di dalam ya proyek kita gitu ya teman-teman semua. Oke, yang pertama saya tanya ke Pak Dekan, silakan. Pak Dekan, ini kan bagian daripada Fakultas Ilmu dan Teknologi Pertanian. Ini fakultas baru ya kita ya, sebelumnya Fateta. Nggih, Pak Rektor. Nah, ini kan kita berbicara agrovoltaik. Kalau di FITP itu berarti masuk dalam apa tuh? Program studi apa mungkin yang lebih relevan gitu Oke. ke depannya? Kebetulan di Pateta sudah ada 3 prodi, itu prodi yang terbaru pertanian berkelanjutan. Jadi untuk proyek ini dia masuk ke program studi pertanian berkelanjutan, Pak Rektor. Cerita dong sedikit tentang pertanian berkelanjutan nih Pak Dekan nih. Hah? Jadi pertanian berkelanjutan ini Pak Rektor adalah suatu program studi yang nanti menangani pertanian mulai dari pembibitan sampai dengan sebelum pasca panen. Budidaya ya berarti ya? Budidaya, oke. Karena nanti untuk pasca panennya itu masuk ke prodi teknologi hasil pertanian. Oh gitu, iya ya. Jadi program studi baru dan kalau saya lihat tuh Pak Dekan dari sisi PD Dikti itu saya pernah lihat itu satu-satunya kita loh di Indonesia program studi pertanian berkelanjutan ya. Dari namanya itu kan kalau dari bahasa Inggrisnya Sustainable Agriculture. Jadi pertanian berkelanjutan. Apa yang membedakan menjadi pertanian berkelanjutan ini misalnya dengan program studi yang pada umumnya ada? Dan kemarin pada saat pengajuan ternyata moratorium ya terkait dengan pertanian itu. Apa bedanya tuh, Mas? Jadi bedanya kalau khusus budidaya ya budidaya, terus kalau hama dan penyakit, Oh, nah, gitu. kalau untuk pertanian berkelanjutan digabung, Pak Oh, Rektor. gitu. Mulai dari penyemayan bibit sampai dengan sebelum panen itu masuk ke Dari hulu sampai hilir gitu ya mungkin. digabung. Salah satunya digabung. Jadi penanganan hama dan penyakit itu masuk juga ke pertanian berkelanjutan. Gitu. Menarik sekali ya. Jadi orang itu yang lulus dari pertanian berkelanjutan berarti dia bisa apa? Bisa kompetensinya itu jadi seperti apa tuh mahasiswa lulusan kita itu?
Nggih, masuk ke bidangnya khusus di bidang pertanian. Gitu. Oke. Kalau di luar negeri mungkin sudah ada ya Sudah, sustainable nggih. agriculture ini ya. Kemarin kita coba cari, ternyata udah banyak. Oh, Nggih, pertanian berkelanjutan gitu ya. Nggih. Tapi betul, teman-teman semua, saya searching di PDDikti gitu ya. Pertanian berkelanjutan itu baru di UTS. Yang lainnya itu adalah penyuluhan pertanian berkelanjutan dan itu D4. Jadi sarjana terapan bukan sarjana akademik. Jadi luar biasa ya. Sekarang ada berapa mahasiswanya? Alhamdulillah kemarin kita udah cari, alhamdulillah dapat 15 mahasiswa. Wah, 15 Sampai mahasiswa sekarang. itu Nggih. cukup lumayan banyak loh teman-teman karena kemarin Mepet. mepet sekali. Iya, Berapa hari sama itu sekali. nyari mahasiswa kita segitu? nyari pas 1 minggu bulannya. Ya, 1 minggu Pak Rektor, Luar akhirnya biasa. kita suruh Hanya dalam dosen, waktu nggih. 1 minggu teman-teman Alhamdulillah dapat berilya, 15. alhamdulillah ada 15 15. mahasiswa. Dan buat Nggih. para mahasiswa kita pertanian berkelanjutan, Nggih. saya yakin kalian akan jadi orang yang berhasil. Kalian ada orang yang pertama nih membuat sejarah nih, gitu ya. Jadi angkatan pertama itu selalu istimewa Pak Dekan ya. Oh gitu. Jadi agrovoltaik itu kemudian bisa masuk ke dalam pertanian Pertanian berkelanjutan berkelanjutan. gitu ya. Terima kasih. Siap. Mas Amri kan sebagai tim leader sekarang ya Betul Pak Rektor. di pertanian berkelanjutan. Saya pengen tahu ceritanya juga mungkin teman-teman. Tiba-tiba kok ada kita dapat project atau mungkin bagaimana sih background kemudian kita bisa diamanahi oleh Medco ya, dunia industri untuk bisa kemudian oke, ini project agrivoltaik gitu, agrovoltaik gitu. Baik, terima kasih Pak Rektor atas kesempatannya. Jadi hal ini berawal dari saya melihat terkait dengan isu perubahan iklim sekarang ini yang telah menjadi keprihatinan bagi kita semua. Betul. Di mana sekarang bisa Pak Rektor juga rasakan di Sumbawa ini yang mana ketika musim hujan tahun lalu lebih panjang daripada musim kemarau. Betul. Dan mungkin sekarang ketika musim kemarau sekarang sudah musim September, sudah bulan September, tetapi hujan belum juga turun. Harusnya itu yang berber itu kan September, Oktober biasanya harus sudah mulai Betul. sedikit-sedikit Nah, ya. oleh sebab itu dari fenomena tersebut itu sudah menjadi keprihatinan bagi kita bersama. Oleh Iya. sebab itu transisi menuju energi bersih itu harus sudah kita lakukan. Hmm. Nah kebetulan waktu itu saya berpikir ada tantangan dari Pak Rektor begitu kan. Bersama dengan Pak Dekan. Ya, ya. Begini, Pak Dekan, Pak Amri, apakah bisa membuat suatu presentasi terkait dengan agrovoltaik? Waktu itu jujur saya belum tahu apa itu agrovoltaik. Iya. Oleh karena itu saya menjawab terkait dengan tantangan Pak Rektor. Oke Pak, kami bisa. Waktu itu kami membuat presentasi dimulai dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Kemudian direview oleh Pak Rektor dan besoknya kita berangkat ke KSB. Oh, hari berikutnya ya. Betul. Saya masih ingat ya. Untuk mempresentasikan apa-apa yang sudah kita desain terkait dengan agrovoltaik tersebut. Iya, iya, iya. Nah, ketika saya melihat ke sana, wah ini keren nih tempatnya. Jadi ketika saya baru sampai di KSB, tepatnya di Desa Tongo, jadi di sana itu ada sebuah lahan PLTS, luasnya itu 27 hektar 27 dengan hektar. kapasitas 26,8 MWP. Nah, di situ kemudian kami mempresentasikan terkait dengan ide kami terkait dengan agrovoltaik. Kemudian kami disambut baik oleh pihak Medco sendiri Pak Rektor. Betul. Kemudian setelah itu kami pun melakukan survei lahan. Kami melihat kondisi tanah, kemudian kondisi tanaman yang tumbuh di sana, dan ketika kami analisis dengan kondisi existing di sana, ternyata tanaman yang cocok itu ada beberapa. Di antaranya ada jagung, kemudian semangka, Betul. kemudian sayuran, kemudian bisa juga tanaman kacang-kacangan begitu Pak. Yang kemarin sempat juga porang ya katanya. Betul, porang. Ha. Kemudian setelah kita melihat kondisi existing dan melakukan analisis ekonomi, karena waktu itu kita berpikir bahwa kita harus selain kita menanam, kita juga harus menghasilkan benefit gitu kan Pak Betul. Rektor. Nah setelah kita melakukan perhitungan analisis ekonomi, ternyata semangka yang cocok untuk ditanam di sana. Iya. Nah, kenapa tidak jagung? Padahal menurut penelitian dari Jepang, jagung sangat cocok ditanam melalui sistem agrovoltaik. Karena memang fotovoltaik di lokasi kita saat itu Pak Rektor, itu kemiringannya itu 60 sampai 45 derajat. Iya. Sehingga kita tidak memungkinkan untuk Menanam jagung di bawahnya. Jagung itu kan tinggi ya Betul. berarti ya. Sehingga yang cocok adalah semangka tanpa biji. Karena berapa tingginya kita tuh sekitar Kalau 1 tidak meter. salah 1,5 meter. 1,5 meter ya, kalau yang paling tingginya ya. Tapi kan dia kemiringan, ada kemiringan ada sehingga kemiringannya. ada degradasi di Betul. ketinggiannya gitu. Betul. Nah dari situ setelah kita memutuskan untuk melakukan penanaman semangka tanpa biji di bawah fotovoltaik, kita langsung membuat proposal. Nah,
Selang dari beberapa situ ya. minggu langsung di ACC sama Langsung di Medco ACC dan ya. langsung kita melakukan proyek diawali tanggal 3 November. Wah, masih ingat tanggalnya. Iya. 3 November tahun 2022. 2022, artinya hampir ya beberapa bulan lagi. Berapa bulan? 10 bulan ya kita ya? Iya, 10 bulan. 10 bulan ya selesainya, luar biasa. Padahal sebenarnya proyek untuk 4 bulan. 4 bulan. Nah, ini nanti mau cerita nih tantangannya apa saja. Bulana, tadi menarik sekali diceritakan oleh Mas Amri ini. Kalau Bulana sendiri, ini kan tim ini memang luar biasa. Saya harus sangat berapresiasi gitu ya kepada tim ini, semangatnya gitu loh. Karena perjalanan kita ke sana kurang lebih 4 jam, 5 jam ya, sampai dengan Tongo itu melelahkan juga. Kita harus di sana. Kalau dari Bulana sendiri, apa kira-kira yang kemarin menjadi kendala utama sehingga tadi Mas Amri itu sampaikan tadinya harusnya 4 bulan untuk jadi 10 bulan gitu. Apa kira-kira menurut Mas Bulana? Baik, terima kasih Pak Rektor. Jadi ada beberapa kendala memang yang kami hadapi selaku tim pada proyek tersebut. Yang pertama memang jarak Pak Rektor. Nah, jadi memang kami melakukan visitasi itu kurang lebih 1 bulan sekali. Betul. Tapi ada tim lapangan, Mas Ran dan kawan-kawan yang kami tempatkan di sana. Betul, betul. Kemudian kendala kedua adalah ketika penanaman semangka, waktu itu ada serangan hama monyet yang sempat menyerang di lahan. Kemudian Apakah di penanaman pernah ini terbayangkan sebelumnya tiba-tiba ada monyet? kebetulan di awal kami tidak pernah terbayangkan Iya ya, gitu ya. ada hama monyet di sana, Iya. sehingga di penanaman pertama dan kedua itu semangkanya habis dimakan monyet. Pak Yang sudah Rektor. besar-besar berarti kan? Yang sudah besar. Kalau yang kecil dia nggak mau ya monyet itu? Betul, yang sudah besar buahnya mulai merah, mulai harum, iya. Rasanya manis, Manis. diserang monyet. Tanpa biji lagi ya? Tanpa biji. Yang Pak. sekilo itu berapa Bu kalau di supermarket itu? Sekilo itu sekitar 70.000 Pak Rektor. Oh gitu. Iya. Makanya tadi Mas Amri bilang ada scale economic scale-nya di sana ya. Betul. Jadi Terus itu kemudian kendala kendala yang utama. pertama karena kita juga mungkin terlalu jauh ya, sehingga memang harus Baik. ada staf kita di sana. Kemudian Kemudian kendala kedua itu kami harus mencari tanaman lain yang cocok ditanam di bawah panel surya. Sampai akhirnya di penanaman ketiga kami memutuskan untuk menanam sayuran dengan minim pestisida Pak Rektor di sana. Iya. Iya. Karena memang sayurannya supaya lebih baik ya untuk kesehatan gitu ya Bu ya. Jadi Betul. pestisidanya sedikit mungkin ya, tidak, kalau bisa tidak digunakan. Oke, itu tadi kendala-kendala. Tapi kemudian tim, kenapa, apa yang membuat tim terus bersemangat gitu? Karena ini yang pertama gagal karena monyet ya. Kalau yang kedua gagalnya karena apa tuh? Kalau yang kedua kebetulan karena ini sih tenaga SDM ya, ahli Pak. SDM-nya. Ya, Jadi SDM. pertama soal force major kalau itu ya. Kalau yang kedua ini tentang SDM. Dan yang ketiga ini ternyata bisa membuktikan kemarin mereka senang sekali. Betul Pak, sampai panen yang ketiga Sampai Pak. panen. Dan kemudian karena saking senangnya mau ditawarin lagi katanya. Betul, katanya mau ekspansi lagi sampai Ekspansi ke lagi 7 karena hektar. kemarin itu sekitar 3 berapa? 3 hektar, 3 hektar, 3,1 Betul. hektar dan akan lebih lagi ditambah lagi karena tadi ada Mas Amri sampaikan ada 27 hektar yang bisa kita gunakan di sana gitu ya. Menarik sekali itu. Nah, Mas Ran kan mahasiswa tingkat akhir ya sekarang ya? Iya, Semester Pak, betul berapa? sekali, Pak. Sekarang semester akhir, tapi tambah 1 semester, Pak. Tambah 1 semester lagi ya. Jadi mudah-mudahan nanti bulan Februari lulusnya ya. Siap. Nah, Mas Ran, kalau Mas Ran berasal dari Sumatera Utara? Dari Sumatera Utara, Pak, Padang Lawas. Dari Padang Lawas ya. Jauh-jauh dari Padang Lawas tuh berapa jam ke sini nih? Seharian? Oh, tergantung, Pak, kalau macam Dari rumah? perjalanan udara, Ya? kita butuh 1 jam sama perjalanan darat dari Oh, maksudnya dari rumah ke bandara bandara 1 jam? 4 jam, 5 jam gitu. Oh, 4 jam. Tergantung kondisi kemacetan. Oke, 4 jam 5 jam. Terus kemudian dari Kuala Namu ya berarti ya? Kita Atau biasanya dari Pekanbaru, Oh, dari Pekanbaru, malah lebih Paling dekat terdekat. Pekanbaru ya? lebih dekat ke Pekanbaru dari Padang Lawas, Kak. Iya. Tapi terkadang kita juga lewat Kuala Namu juga. Oh, gitu. Tapi lebih dekat Pekanbaru jadinya ya? Lebih dekat Pekanbaru, Pak. 4 jam 5 jam itu. Kalau ke Kuala Namu berarti sekitar Sekitar 9, kadang kalau ada macet ada 11 jam, Pak. Oh, jadi jauh ya. Jadi lebih baik ke Pekanbaru di sisi bawah. Iya, Pak. Nah, Mas Ron kan jauh-jauh tuh dari sini, terus kemudian udah tinggal di Sumbawa kurang lebih 4 tahun ya, lebih 4 tahun. Nah, kemudian ke sana ke Tongo tuh. Udah pernah belum ke Tongo sebelumnya?
Kebetulan belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Baru setelah ada proyek ini baru kita pernah ke Tongo. Dan kemudian tinggal di sana kurang lebih 2 bulan kemarin terakhir. Kebetulan pas 2 bulan, Pak. Pas 2 bulan ya, oke. Nah, apa yang Mas Ran rasakan, ada perbedaan nggak waktu kemarin tinggal di sini kemudian di Tongo dulu? Saya pengen tahu apa namanya di sana itu kondisi situasinya seperti apa gitu di Tongo itu. Oh iya, Pak. Kebetulan situasi mulai dari lingkungan sama masyarakat di sana juga mungkin sedikit berbeda dengan Sumbawa Besar di UTS. Pertama kita itu punya tantangan besar itu adaptasinya, Pak. Kita pertama di sana di minggu pertama kita adaptasi, yang kedua kita observasi, yang selanjutnya nanti kita lakukan evaluasi terhadap semua problem di kita di lingkungan baru. Jadi waktu pertama itu tugas di sana tuh apa aja kemarin itu? Yang pertama tugas kita di sana, kita itu sebenarnya di posisinya melanjutkan, Pak. Iya. Di tim sebelumnya. Jadi kita di sana itu prosesnya itu Penyemaian ya. iya, kita mulai dari pengolahan Pengolahan dulu ya. Secara optimal. Ya. Di minggu kedua kita melakukan penanaman. Minggu ketiga udah kelihatan dan alhamdulillah panen lebih cepat dari yang lain gitu, Pak. Mungkin itu salah satu kelebihan ditanam di agrovoltaik yang di bawah panel. Iya, dia di bawah surya. panel suryanya sehingga dia mungkin tidak terlalu panas ya. Iya, Pak. Dibandingkan dengan kalau kita nanam secara keseluruhan ya. Karena kan ada dilakukan penyiraman juga. Mungkin penguapan airnya tidak terlalu banyak gitu ya mungkin ya. Iya, Pak. Kebetulan itu dari penelitian kita di sana perbandingan penggunaan airnya itu lumayan jauh berbeda gitu, Pak. Dibandingkan dengan kalau misalkan seperti biasanya Iya, gitu ya, Pak. penyiraman ini yang mungkin Iya, di bawah sinar matahari terik secara langsung gitu ya. Iya, Pak. Mungkin perbandingannya ada sekitar 40, 60 atau 30. Iya. 100. Artinya lebih hemat di situ ya. Lebih hemat, Pak. Nah, dan kemudian apa yang ditanam di sana? Di sana kita menanam Sayuran? buah dan sayur. Buahnya itu ada 2 jenis. Pertama itu ada semangka. Ya, semangka Yang biji kedua berarti. Iya, semangka biji. Yang kedua kita tanam melon juga, Pak. Selanjutnya kita ada tanam beberapa jenis sayuran juga seperti bayam, ada juga seledri, pakcoy, caisin, kangkung gitu. Dia panennya kemarin 3 kali katanya. Alhamdulillah dalam 2 bulan itu kita panen 3 kali, termasuk itu pengolahan lahan di minggu pertama. Oh gitu. Berapa hasilnya berapa kemarin? Dari berapa banyak, kemudian hasilnya berapa? Dari yang kita kelola itu setiap panen itu ada berapa kita kemarin 200 hitungnya ya? per packing gitu, Pak ya. Per packing itu. Ada 200 ikat per panen ada ya? 200 packing per panen setiap Ya kali. sekitar 600, 500, 600 lah totalnya mungkin ya. Kurang lebih ada 600 lah, Pak. Packing ya. Artinya satu packing itu kurang lebih berapa gram? 400, 500? 400 sampai 500 gram. Pak. Oh, jadi lumayan banyak ya. Lumayan banyak juga untuk dihasilkan hasil panennya. Terus sayurannya dibuat kemana tuh katanya kemarin? Dibuat pegawai? Ini kebetulan, Pak, untuk panennya itu kita bagi dulu di orang-orang yang di pertama itu di tim agrovoltaiknya dulu. Ya, Tim betul. Agrovoltaik UTS. Selanjutnya kita bagi juga ke pegawai. Para pegawai di sana ya, Menko-nya. Menko ya. Selanjutnya kita bagi juga ke masyarakat sekitar seperti kepala desa dan sebagainya. Ya. Sebagai percontohan kepada masyarakat juga biar lebih peduli sama yang namanya peduli lingkungan. Jadi di situ nanti ada kesadaran masyarakat juga. Yeah. Jadi ada percontohan, ada sharing ilmu juga sama pegawainya juga di sana. Gitu. Oke, makasih Mas Ran ya. Pak Dekan, ini menarik ya. Saya tuh seneng banget gitu. Kemarin pada saat ngelihat ke sana, hasilnya juga memuaskan. Klien kita Medco itu begitu sangat senang juga ya, Pak Dekan. Nah, Pak Dekan ngelihatnya apa ya? Karena Mas Ran ini sebenarnya bukan seorang mahasiswa yang tadi Pak Dekan jelaskan prodi
karena prodinya masih baru nih ya. Benar, Nah, benar, Mas Ran Pak ini Rektor. orang fakultas dulu namanya Fateta, terus Ya. program studi THP, THP, Mas. Teknologi Hasil Pertanian. Pertanian, Tapi iya. menurut Pak Dekan, kenapa seorang Mas Ran gitu ya, seorang mahasiswa yang tadinya tuh THP, yang mungkin tidak terlalu banyak berkecimpung di sana, kenapa dia bisa kemudian membudidayakan tanaman yang bagus lagi hasilnya gitu? Ya, Apa terima dari kasih, Pak Rektor. dilihat dari Pak Dekan apa Oke. kira-kira? Karena kemarin sempat sih kita tanya bahwa Mas Ran ini memang latar belakang orang tuanya petani. Nah, Pak Rektor. orang tuanya petani ya. Jadi dia sudah terbiasa untuk budidaya serta penanaman apa berbagai jenis sayur dan kemarin dia padi apa dia cerita. Kebetulan dia kemarin dapat project dari UTS juga penanaman melon. Oh Nah, ya, G, dulu dapat ya menang di G. STP Alhamdulillah ya. berhasil Pak Rektor untuk. Nah, memang pengalamannya Pak Rektor, Bu. Passionnya mungkin ya, Biasanya meskipun pertanian, bidang gitu. keilmuannya mungkin agak sedikit berbeda, Gitu, tapi pengalaman lebih. pengalamannya banyak ya gitu ya. Gitu. Dan kemarin juga apresiasi dari teman-teman di Medco itu ya, benar. terhadap Mas Ran sendiri Ran, gitu gitu. ya. Jadi itu dia kalau saya lihat kemarin sejak ngobrol sama Mas Ran ya selama perjalanan dari KSB ke sini kurang lebih 5 jam teman-teman. Gitu. Saya melihat begini, ini mungkin bisa jadi contoh buat para mahasiswa kita ya. Ini harus kita puji di sini Mas Ran. Yang pertama menurut saya dia mencintai apa yang dia lakukan. Jadi dia menganggap bahwa proyek itu bukan lagi proyeknya punya UTS, punya Pak Hairul, punya Pak Amri, bukan. Ini adalah saya melakukan sesuatu. Jadi mencintai apa yang kita lakukan ya. Love what you do what you love. Dan dia melakukan apa yang dia cintai gitu. Itu yang pertama, jadi passion itu gitu. Maksud saya kalau teman-teman semua punya kekuatan di satu sisi, fokuskan kekuatan itu dan kemudian cintai apa yang teman-teman harus lakukan apa yang teman-teman cintai. Jadi kayak gitu Pak Dekan tuh, salah satunya nih, ini insight buat teman-teman ya, yang gitu, saya lihat dari sisi Mas Ran, Ran. gitu. Nah Pak Dekan, Oke. kalau Pak Dekan sendiri, ada nggak arahan dari pertanian berkelanjutan ini untuk pertanian organik Pak Dekan ke depannya? Ya, nggih Pak Rektor, terima kasih. Jadi itu yang akan kita kembangkan karena semakin lama kan ini kalau Ya. kita konsumsi yang berbahan kimia, Kimia terlalu gitu ya. banyak Ha, penyakit. iya. Makanya pemerintah menyarankan kalau bisa ada yang khusus organik. Khusus organik ya, Oke. dan akan jadi fokus juga ya ke fokus, sana. oke. ya. Itu sudah Kita punya Maporina ya Maporina, namanya. gitu, Oh itu iya. yang kita kembangkan kemarin iya, iya. di tahun 2022 ya bulannya ya. 2022. Nah, Oke. untuk pengembangan Nah, Maporina. makanya ini akan jadi satu fokus ya Pak Dekan Siap, ke depan. oke, Pak Rektor. Oke, selanjutnya Pak Amri. Nah, sebagai ketua tim, terus kemudian sekarang ada challenge lagi untuk next project. Apa kira-kira pengembangan dari project sebelumnya nih, kira-kira yang ingin dicoba atau ditingkatkan? Oke, Pak Rektor. Jadi setelah kita berhasil melakukan kegiatan agrovoltaik tahap ketiga ini, Ya. akhirnya kita ditantang lagi oleh Medco untuk melanjutkan proyek dengan menambah area lahan, yaitu kurang lebih sampai 7 hektar ya Pak Bulana kemarin. Nah, apa yang akan gebrakan baru dari kami terkait dengan penanaman selanjutnya. Jadi kami selain menanam sayuran, kami juga tetap akan menanam buah-buahan Pak Rektor. Mungkin melon, lebih ke melon. Betul. Ya. Kemudian terkait dengan sayuran, mungkin saya akan mencoba untuk menambah variasi lagi. Jadi kemarin kan hanya ada 4-5 varietas ya. Betul, betul. Hanya ada kangkung, kemudian bayam, pokcoy, kemudian seledri dan Ya, caisim. Nah, betul. mungkin nanti saya akan coba terapkan yang pernah saya lakukan di Mandailing Natal. Kebetulan saya berpengalaman, walaupun Gimana, saya bukan dari prodi atau bukan dosen pertanian, Ya, saya alumni pernah. IPB. Iya. Jadi apapun jurusan di IPB, kalau masalah pertanian pasti ada basicnya sedikit-sedikit. Iya. ya. Di Nah, Mandailing jadi- Natal ya? Ya, saya Apa sempat- itu di sana proyeknya Mas Amri? Saya waktu itu di Mandailing Natal menjadi pendamping petani dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk hortikultur. Jenisnya apa Johor? Jenis ada cabai, Cabai. kemudian ada kol, kemudian ada brokoli, Iya. kemudian ada buncis, tomat, kemudian Dan ada juga bawang. Yang paling penting kayaknya memang tumbuhan-tumbuhan itu nggak terlalu tinggi ya Pak? Betul, nggak terlalu Ya? tinggi. Jadi mungkin masih bisa Masih bisa ditanam di sana. ditanam di sana ya. Ya betul. Iya, Dan iya. ketika di Mandailing Natal juga ketika saya ke sana produksinya meningkat Pak Rektor. Itu entah apakah sumbangsi dari saya atau memang petaninya. Apa yang dilakukan deh itu? Tiba-tiba Saya di sana bisa melakukan meningkat? ekstensifikasi pertanian. Ekstensifikasi. Ya, seperti
seperti penyuluhan gitu Pak kepada petani. Kemudian saya juga turun Berarti langsung. teknik bertani yang benar gitu Betul, ya. teknik bertani yang benar, dan tentu saja saya melakukan edukasi ke petani. Misal di sana itu masih banyak petani yang melakukan aplikasi pupuk Betul, atau betul. pestisida jam 12 siang, itu tidak boleh Pak Rektor, karena Jam 12 siang. ya jam lagi maksudnya panas-panasnya dari ya? jam ya lagi panas-panasnya Pak Rektor, sebenarnya itu tidak boleh. Jadi yang paling bagus itu pagi dan sore Oh. begitu. Iya, iya, sebagai penyuluh juga ya Betul. Pak Amri di sana ya. Ya, Luar jadi biasa. mungkin nanti saya akan mencoba untuk menambahkan varietas-varietas yang pernah saya tanam di Mandailing Natal Nah, untuk diterapkan di wah, agrovoltaik ini. menarik nih. Mungkin bisa juga edamame ya. Edamame. Edamame. Karena edamame nggak terlalu tinggi juga, Pak. Iya, iya, iya. Iya. Begitu. Yang penting juga ada catatannya adalah masalah economic scale-nya. Betul, ekonomis. Iya. Dan kita akan mencoba juga menanam sesuai dengan keinginan aman. Nah. Karena nanti kita akan suplai sayuran Iya, dan katanya. ya, Gimana kita tuh? akan suplai sayuran dan produk-produk agrovoltaik kita ke dapurnya aman, Pak Rektor. Oh begitu. iya, memang harus begitu. Betul. Sehingga nanti bahkan saya sampaikan juga kemarin itu pemanenannya tidak boleh langsung misalkan sekali tanam sekali Betul, panen gitu. betul. Tapi kalau bisa per minggu sekali itu ada yang dipanen gitu ya. Betul. Di sini dipanen, di sini ditanam, di sini panen tanam terus. Jadi setiap berkala gitu menjadi itu ya. Ya, Pak Rektor. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Bulana, ini kan Bulana ibu-ibu ya. Bulana, tadi Mas Amri menjelaskan bahwa akan beberapa improvement atau gebrakan-gebrakan baru gitu. Ada kemungkinan nggak kita memberdayakan juga masyarakat di sana misalnya, Bu? Terima kasih Pak Rektor. Jadi untuk kegiatan ini memang tim UTS dan juga Medco punya keinginan ke depannya untuk melibatkan masyarakat di proyek. Masyarakat itu bisa terlibat sebagai supplier untuk saprodi pertanian, Pak. Oh iya, Betul. saprodinya ya. Ya, Kemudian jadi di KSB ada banyak sekali petani dan juga peternak sapi gitu. Betul. Beliau bisa menjadi supplier pupuk kompos, ya, kemudian supplier juga untuk pestisida nabati ya, nantinya. karena kita mau organik ya, Bu ya. Betul. Oh, jadi harus pestisida nabati, terus kemudian saprodi dan juga tenaga kerja mungkin ya, Bu Tenaga ya. kerja juga Tenaga nantinya, kerjanya Pak nanti Rektor. akan kita dan untuk bekerja juga rasanya nggak terlalu besar ya, apa namanya, nggak terlalu menggunakan tenaga yang cukup besar karena mungkin hanya maintenance kemudian penyiraman gitu ya. Betul. Dan kedepannya juga kami akan merancang teknologi pertanian untuk diaplikasikan di lahan. Nah, Misalkan nanti itu. ada penyiraman Betul. dengan irigasi tetes yang otomatis bisa Iya. diakses dari smartphone Bisa dan sebagainya. bisa juga melibatkan prodi-prodi yang Betul, lain ya. betul, Jadi Pak misalnya Rektor. dari prodi apa informatika Teknik atau teknik informatika. elektro gitu ya. Iya, Oke. Pak. Betul, Pak. Terima kasih Bu, Terima menarik. kasih. Mas Ran, kalau dari Mas Ran, apa pelajaran yang Mas Ran dapatkan di sana? Oke, terima kasih Pak Rektor. Mungkin yang menjadi pelajaran terbesar bagi saya pribadi, pertama, kita di sana membawa teknologi yang melibatkan secara berkelanjutan, karena dari penilaian kita di sana mungkin nanti itu menjadi salah satu contoh. Terus itu juga bakalan membuktikan bahwasanya pertanian itu keren, bisa juga nanti jadi Iya, menjadi petani itu keren jadi ya. contoh bagi teman-teman prodi dari FITP, apa pertanian berkelanjutan, supaya mungkin tidak merasa ragu. Jadi teman-teman yang nantinya yang menjadi mahasiswa baru di tahun depan itu lebih pede, lebih percaya diri setelah melihat gebrakan. Pada dasarnya saya pribadi yang notabene jurusannya aja tidak Berhubungan langsung. kita tidak budidaya, tapi jurusan saya itu lebih ke pengolahan hasil pertaniannya. Iya. Tapi itu salah satu bukti kita serba bisa. Itu salah satu bukti juga kita lulusan UTS. Tidak hanya sesuai dengan jurusannya aja, tapi kita memang ditempa untuk lebih bisa menghadapi persaingan di dunia setelah dunia kampus. Iya, luar biasa. Mas Ran, sebenarnya tadi pagi saya ngomong sebenarnya tadi pagi kita bicara ada banyak insight yang saya dapatkan dari Mas Ran dan itu saya sampaikan di depan seluruh mahasiswa baru di acara mentoring
saya pribadi terus terang sangat appreciate dengan Mas Ran ya. Mas Ran ini banyak dapat apresiasi juga dari Menko dan membawa nama harum alma mater kita karena attitude-nya yang sangat baik gitu ya menurut saya. Yang kedua, keilmuannya yang mumpuni walaupun tadi bidang keilmuannya berbeda-beda. Jadi itu dua hal yang saya sampaikan di depan mahasiswa baru pada saat tadi acara mentoring akbar tadi pagi itu. Jadi terus bagus itu Mas Ran, kamu telah membuktikan bahwa memang sebagai mahasiswa itu harus punya banyak pengalaman yang di luar daripada bidang keilmuan kita dan itu akan menjadi satu nilai tambah buat Mas Ran. Makasih ya Mas Ran ya. Terima kasih juga Ya. Pak. Penjelasan Mas Ran itu menjadi akhir daripada sesi bincang-bincang rektor kali ini. Teman-teman semua, terima kasih kepada Pak Dekan, Pak Amri dan juga Bu Lana, juga Mas Ran yang luar biasa membawa nama baik kampus dan juga kita semua, dan kita belajar agrovoltaik ini akan menjadi catatan sejarah tersendiri di Indonesia karena sampai dengan saat ini belum banyak yang membuat maupun melaksanakan agrovoltaik, dan saat ini tim juga sedang menyusun buku agrovoltaik mungkin yang pertama di Indonesia. Kita bertemu lagi bersama bincang-bincang rektor di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.